Saat mataku terbuka lebar, suara gaduh siswa-siswa memenuhi lorong SMA Negeri 5 Jakarta membuat kepalaku berdenyut hebat. Aku baru saja pingsan di tengah upacara bendera pagi karena stres ujian, dan yang pertama kulihat adalah Rian, cowok populer yang selalu jadi idola cewek-cewek, membungkuk di depanku dengan mata khawatir sambil memegang pundakku. Kenapa tiba-tiba perasaan hangat ini muncul, seperti aku jatuh cinta padanya padahal dia adalah sahabat yang tak boleh kucintai karena segala hal di hidupku yang normal menuntut lain. Ruang sekolah terasa pengap dengan bau obat gosok dan suara kipas angin tua yang berputar pelan. Perawat sekolah, Bu Siti, memeriksa denyut nadiku sambil menggelengkan kepala. Kamu kebanyakan mikir, ajar. Ujian semester ini memang berat, tapi jangan sampai pingsan lagi ya. Aku hanya mengangguk lemah, tapi pikiranku sudah melayang ke Rian yang duduk di kursi sebelah tempat tidur, tangannya masih memegang botol air mineral yang dia ambil dari kantin. Rian Wijaya, kapten tim futsal, tinggi, kulit sawo matang, senyumnya yang lebar selalu bikin cewek-cewek kelas sebelah berbisik-bisik. Kami sahabat sejak SMP. Selalu bareng naik angkot pulang, main PS di warnet, bahkan pernah tidur di rumah masing-masing saat banjir besar tahun lalu. Tapi hari ini, saat dia memandangku dengan mata coklatnya yang dalam, ada sesuatu yang berubah. Jantungku berdegup tidak karuan, seperti ada yang meledak di dada. Aku ingat betul, dulu di kelas 10 aku pernah merasa aneh saat kami ganti baju di ruang olahraga. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, bilang ke diri sendiri itu hanya karena panas. Ayahku, seorang ustadz di masjid dekat rumah di kampung Ciganjur, selalu bilang, laki-laki itu harus kuat, nikah dengan perempuan yang salehah, lanjutkan garis keturunan. Ibu lebih lembut, tapi tetap menekan, nanti kalau lulus, kita jodohkan kamu dengan anak Pak Haji, Atimah yang rajin salat itu. Aku selalu mengiyakan, pura-pura sibuk belajar, pura-pura tertarik saat mereka ajak kencan buta dengan anak tetangga. Tapi sekarang di ruang yang sepi ini, semuanya terasa bohong. Rian tersenyum tipis, lo gila ya, Jar. Tiba-tiba ambruk di lapangan upacara. Gue kira lo kena angin duduk. Suaranya rendah, khas cowok Jakarta yang biasa main bola di lapangan berdebu. Aku mencoba tertawa, tapi suaraku serak. Mungkin karena cuaca panas, Rick. Makasih udah bawa gue ke sini. Dia mengangguk, tangannya menyentuh lenganku sekilas saat memberi air minum. Sentuhan itu seperti listrik, membuat bulu kuduku berdiri. Aku buru-buru menunduk, pura-pura memeriksa sepatu ketsku yang kotor. Di luar, bel istirahat berbunyi, suara siswa berlarian ke kantin. Rian berdiri, gue anter lo pulang ya, hari ini lo istirahat aja. Nanti gue pinjem catatan matematika lo. Sepanjang jalan pulang naik motor Rian, angin sore Jakarta yang panas bercampur asap knalpot menerpa wajahku. Aku memeluk pinggangnya pelan, seperti biasa, tapi kali ini rasanya berbeda. Aku merasakan otot punggungnya yang keras karena latihan futsal setiap sore. Di lampu merah dekat pasar, dia berbalik sebentar, lo baik-baik aja kan, Jar? Kayaknya lo lagi banyak pikiran. Aku menggeleng cepat, gue baik, Ri. Cuma capek. Tapi dalam hati aku berteriak, bagaimana aku bisa bilang bahwa aku baru sadar aku mencintai sahabatku sendiri, cowok yang punya pacar di kelas sebelah, yang keluarganya juga taat agama, yang masa depannya sudah direncanakan masuk UI jurusan teknik. Sampai di rumah, ibu langsung menyambut dengan teh hangat dan roti bakar. Ya Allah, nak, kenapa pingsan? Ayah lagi di masjid, nanti cerita ya. Aku tersenyum lemah, naik ke kamar di lantai 2.
Kamar kecil dengan poster timnas dan Al-Quran di meja belajar. Aku merebahkan diri di kasur, menatap langit-langit yang retak. Kenapa sekarang? Kenapa setelah bertahun-tahun aku berhasil menekan perasaan itu, tiba-tiba bangun seperti ini? Aku ingat saat kecil, ayah pernah marah besar saat aku main boneka dengan adik perempuan. Laki-laki tidak begitu, katanya sambil memukul meja. Sejak itu aku belajar menjadi normal main bola, pacaran pura-pura dengan cewek di kelas 8, ikut pengajian setiap Jumat malam. Tapi hari ini semuanya runtuh. Malamnya, Wadari Rian masuk. Besok lo dateng sekolah ya, ada proyek kelompok. Jangan bolos lagi. Aku membalas singkat, tapi jari-jariku gemetar. Aku tahu besok aku harus bertemu dia lagi, dan aku takut tidak bisa menyembunyikan apa yang baru aku sadari. Di luar jendela, suara adzan maghrib berkumandang dari masjid dekat rumah. Aku bangun, ambil wudhu, salat dengan hati yang kacau. Doaku bukan minta sembuh dari pingsan, tapi minta dihilangkan perasaan ini. Tapi semakin aku berdoa, semakin jelas bayangan senyum Rian di pikiranku. Pagi berikutnya, sekolah sudah ramai seperti biasa. Aku masuk kelas dengan kepala masih pusing, tapi hati berdebar. Rian sudah duduk di bangku belakang, melambai. Jar, sini. Gue simpen tempat. Aku duduk mencoba fokus ke papan tulis saat Pak Guru Biologi mulai menerangkan. Tapi mataku selalu mencuri pandang ke samping. Cara Rian menggigit pulpen saat konsentrasi, cara dia tertawa kecil saat teman sebangku bercanda. Saat istirahat, kami ke kantin bareng teman-teman Budi, Sinta, dan Lina. Lina, cewek yang ayahku suka, duduk di sebelahku. Ajar, lo baik-baik aja kan kemarin? Gue khawatir. Rian menatapku tajam, seperti ada yang dia sembunyikan juga. Aku hanya tersenyum, gue oke. Tapi di dalam, badai sudah mulai. Siang itu, saat pelajaran olahraga, Rian mengajakku latihan tendang bola di lapangan belakang. Lo perlu gerak biar sehat lagi. Kami berdua saja, keringat bercucuran di bawah matahari Jakarta yang terik. Saat dia mengoreksi posisi kakiku, tangannya menyentuh pinggangku sebentar. Aku membeku. Lo tegang banget, Jar. Santai aja. Suaranya lembut, terlalu lembut. Aku mundur selangkah, gue capek, Ri. Pulang duluan ya. Dia kelihatan kecewa, tapi mengangguk. Sepanjang jalan pulang sendirian naik angkot, aku memukul kepalaku sendiri. Kenapa aku lari? Kenapa perasaan ini datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya? Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar, memeluk bantal, bertanya pada diri sendiri berapa lama lagi aku bisa pura-pura. Keesokan harinya sekolah terasa lebih berat. Proyek kelompok tentang lingkungan hidup mengharuskan kami berempat, aku, Rian, Budi, dan Lina, untuk survei ke Sungai Ciliwung dekat sekolah. Rian mengusulkan kami kumpul di rumahnya sore nanti, orang tua gue lagi ke Bandung, rumah sepi, bisa kerja sambil makan pia. Aku ragu, tapi Budi dan Lina antusias. Ayo Jar, lo kan jago nulis laporannya. Aku akhirnya setuju, tapi sepanjang hari di kelas aku gelisah. Rumah Rian di kompleks perumahan elit dekat sekolah, 2 lantai dengan halaman rumput hijau. Kami duduk di teras belakang, laptop terbuka, data survei di meja. Rian keluar dari dapur bawa minuman dingin, kaosnya basah keringat karena baru mandi. Gue ambil es dulu. Saat dia duduk di sebelahku, bahu kami bersentuhan. Aku mencoba fokus ke layar, tapi aroma sabun mandinya membuat pikiranku kabur.
Lina bertanya, ajar, lo suka cewek yang kayak gimana sih? Gue dengar ayah lo mau jodohin sama Atimah. Aku tersedak, belum mikir lah. Rian menatapku lama, lo harus jujur sama diri sendiri, Jar. Hidup cuma sekali. Kata-katanya seperti pisau. Apa dia tahu? Malam semakin larut, Budi dan Lina pulang duluan naik ojek. Tinggal aku dan Rian membersihkan meja. Dia tiba-tiba bilang, Jar, lo berubah sejak pingsan kemarin. Ada apa? Cerita dong ke gue. Aku membeku di tempat. Hujan mulai turun di luar, suara petir menggelegar. Gue cuma capek, Ri. Keluarga gue lagi tekan gue soal masa depan. Dia mendekat, tangannya di pundakku. Gue sahabat lo, Jar. Apapun itu, gue dukung. Sentuhan itu lagi hangat membuat aku hampir menangis. Aku bangun cepat, gue pulang dulu. Besok lanjut. Di perjalanan pulang naik motor hujan, air mata bercampur hujan. Di rumah, ayah menunggu di ruang tamu. Ajar, besok minggu kita ke rumah Pak Haji. Atimah nunggu lo. Aku mengangguk patuh, tapi malam itu salat isyaku penuh air mata. Aku berdoa minta kekuatan, tapi yang muncul adalah wajah Rian. Pagi Senin di sekolah ada acara lomba debat antar kelas. Tim kami menang, Rian sebagai ketua tim memelukku di panggung. Pelukan singkat itu terasa selamanya. Teman-teman bertepuk tangan, tapi aku merasa dunia berputar. Sinta, cewek yang suka gosip, melihat kami dengan mata curiga. Sore itu, saat latihan futsal, aku duduk di pinggir lapangan menonton Rian bermain. Gerakannya lincah, tertawa saat gol. Saat istirahat, dia datang ke tempatku, kenapa lo nggak ikut main? Lo biasanya rajin. Aku tersenyum paksa, masih agak lemes. Dia duduk di sebelah, bahu kami bersentuhan lagi. Jar, lo tahu nggak, gue suka kalau lo di sini. Rasanya lengkap. Kata itu seperti bom. Aku bangun, gue ke toilet dulu. Di toilet sekolah yang bau, aku memandang cermin, wajahku pucat. Kenapa dia bilang begitu? Apa dia juga? Tapi tidak mungkin, Rian punya banyak cewek yang ngejar. Malam di rumah, ibu memasak rendang kesukaanku. Nak, besok ketemu Atimah ya. Dia anak baik. Aku makan tanpa selera. Di kamar, wadari Rian, besok kita sore lagi ya, berdua aja. Budi sama Lina sibuk. Aku membalas oke, tapi tanganku gemetar. Besok aku akan berdua dengannya lagi, dan aku takut tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama. Di sekolah, gosip mulai beredar pelan. Sinta bilang ke Lina, ajar sama Rian kok deket banget ya akhir-akhir ini. Aku pura-pura tidak dengar, tapi hati semakin kacau. Surei ke Ciliwung berdua ternyata jadi jebakan bagi hatiku. Kami naik motor Rian, angin sore membawa bau sungai. Di pinggir sungai yang kotor, kami mengukur sampah, mencatat data. Rian tertawa saat aku hampir jatuh ke air. Hati-hati, Jar. Gue nggak mau lo pingsan lagi. Dia memegang tanganku menarikku naik. Tangan kami saling genggam sebentar, dan waktu seperti berhenti. Aku menarik tangan cepat, makasih. Malam itu kami makan mie ayam di pinggir jalan, duduk di bangku kayu. Rian bilang, Jar, gue lagi ada masalah juga. Pacar gue, Nita, bilang gue cuek akhir-akhir ini. Padahal gue cuma sibuk mikirin hal lain. Matanya menatapku dalam. Aku menunduk, lo harus jaga hubungan lo, Ri. Kembali ke sekolah, ada acara gotong royong membersihkan kelas.
Rian dan aku disuruh angkat meja bersama. Saat kami angkat, wajah kami dekat. Aku bisa mencium napasnya. Tiba-tiba Sinta lewat dan berbisik ke teman, lihat tuh, kayak pasangan. Gosip mulai menyebar lebih cepat. Siang itu di kantin Budi menarikku, Jar, lo sama Rian ada apa? Orang pada ngomong aneh-aneh. Aku pura-pura marah, ngaco lo. Tapi di dalam hati aku panik. Malam Jumat, pengajian di masjid ayah. Ayah ceramah tentang menjaga aurat dan hubungan yang halal. Aku duduk di belakang, kepala tertunduk. Setelah selesai, ayah panggil aku ke ruang tamu. Ajar, orang tua Nita bilang anaknya sedih akhir-akhir ini. Lo deket sama Rian terlalu banyak. Jangan sampai ada fitnah. Aku terkejut, ayah, kami cuma sahabat. Ayah menggeleng, sahabat yang baik adalah yang menjaga iman. Aku naik ke kamar, menangis. Senin pagi, Rian menungguku di gerbang sekolah. Jar, gue denger gosip. Lo jangan peduli ya. Kami jalan bareng ke kelas, tapi ada yang berbeda. Lina menghindar saat aku sapa. Di kelas, Pak Guru memanggil nama kami untuk presentasi. Saat presentasi, Rian memegang bahuku saat aku grogi. Sentuhan itu lagi dan kelas sepi. Setelah selesai, tepuk tangan, tapi di belakang ada bisik-bisik. Sore hari ada pertandingan futsal antar kelas. Rian main hebat, aku jadi supporter. Setelah menang, dia lari ke tribun, memelukku di depan semua orang. Kita menang berkat lo yang selalu dukung. Pelukan itu lama, terlalu lama. Malamnya, wadari ayah, pulang cepat, ada yang harus dibicarakan. Di rumah, ayah dan ibu duduk serius. Ajar, ada yang bilang lo terlalu dekat dengan Rian. Ini tidak baik untuk citra keluarga kita sebagai keluarga Ustadz. Aku diam, air mata jatuh. Ibu memelukku, nak, kalau ada masalah, cerita sama ibu. Aku hampir cerita, tapi takut. Malam itu aku kirim wa ke Rian, besok kita kurangi ketemu dulu ya. Balasannya cepat, kenapa, Jar? Gue salah apa? Aku tidak balas. Gosip semakin liar. Senin pagi saat masuk kelas, beberapa cowok di belakang berbisik, ajar Rian cople sambil tertawa. Aku pura-pura tuli duduk di bangku, tapi Rian datang dengan muka cemberut. Jar, lo menghindar gue. Ada apa? Aku bisik, banyak yang ngomong, Ri. Lebih baik kita jaga jarak. Dia kelihatan sakit hati, gue nggak peduli omongan orang. Lo sahabat gue. Tapi aku tahu ini lebih dari sahabat. Siang itu ada kunjungan ke panti asuhan sekolah. Kami berdua ditugaskan urus makanan. Di bus, Rian duduk di sebelahku. Jar, gue mikir banyak akhir-akhir ini. Tentang lo, tentang gue. Aku menoleh, apa maksud lo? Dia diam sebentar, gue nggak tahu, tapi gue merasa nyaman banget sama lo. Lebih dari sama Nita. Jantungku hampir copot. Di panti anak-anak kecil ramai, tapi pikiranku hanya ke kata-katanya. Pulang, Nita datang ke sekolah, marah. Rian, lo lebih pilih ajar daripada gue. Gosip di mana-mana. Rian mencoba jelaskan, tapi Nita pergi sambil nangis. Aku merasa bersalah, tapi juga lega. Malam itu, ayah panggil aku lagi. Ada Oto lo berpelukan sama Rian di grup wa orang tua. Jelaskan. Aku diam, akhirnya bilang, kami cuma sahabat, ya. Ayah marah besar, besok lo ikut pengajian ekstra, jangan dekat Rian lagi. Selasa aku menghindar Rian seharian.
Di kantin dia duduk sendirian. Budi datang ke aku, Jar, Rian sedih banget. Lo apain dia? Aku tak jawab. Sore saat pulang, Rian tunggu di gerbang. Ajar, kita bicara. Sekarang. Kami jalan ke taman dekat sekolah. Di bawah pohon mangga dia bilang gue suka lo, Jar. Lebih dari sahabat. Gue baru sadar setelah lo pingsan itu. Aku terpaku, air mata jatuh. Ri, kita nggak boleh. Keluarga gue, agama, masyarakat. Dia pegang tanganku, kita hadapi bareng. Tapi aku tarik tangan, lari pulang. Malam, rumor sudah sampai ke ayah. Dia marah besar, pukul meja. Kamu bawa malu ke keluarga. Besok pindah sekolah. Ibu menangis. Aku di kamar, hancur. Besok pagi, Rian kirim wa panjang, gue tunggu lo di rotop jam istirahat. Aku datang, dia sudah di sana, mata merah. Jangan pergi, Jar. Kami diam lama, angin Jakarta bertiup. Aku hampir peluk dia, tapi mundur. Ri. Krisis datang cepat. Ayah memaksa aku pindah ke sekolah pesantren di Bogor. Di sana lo belajar agama lebih dalam. Aku menangis di kamar, memandang oto kami berdua di ponsel. Rian setiap hari kirim pesan jangan pergi, gue butuh lo. Di sekolah terakhir, ada acara perpisahan dadakan dari teman kelas. Rian datang memelukku di depan semua orang. Lo sahabat terbaik gue. Pelukan itu penuh air mata. Sinta minta gue yang sebarkan gosip Ajar. Malam sebelum pindah, Rian datang ke rumah diam-diam lewat pagar belakang. Kami duduk di atap garasi. Jar, gue juga struggle. Keluarga gue sama, tapi gue pilih lo. Kami pegang tangan diam di bawah bintang. Aku bilang gue harus ikut ayah dulu, tapi gue akan kembali. Dia nangis, jangan lupa gue. Di pesantren Bogor, hari-hari berat. Salat 5 waktu, belajar kitab kuning, tapi pikiran selalu ke Rian. Aku kirim surat diam-diam, dia balas, cerita sekolah kacau tanpaku. 2 bulan kemudian, saat libur Idul Fitri, aku pulang ke Jakarta. Rian tunggu di stasiun, kami peluk lama di kerumunan orang. Gue kangen banget. Kami jalan ke pantai Ancol malam itu, duduk di pasir. Dia bilang gue putus sama Nita resmi. Gue mau jujur sama diri sendiri. Aku takut, tapi bahagia. Tapi ayah tahu aku ketemu Rian. Konfrontasi besar di rumah. Kamu pilih jalan sesat atau keluarga? Aku berdiri, ayah, ini siapa gue sebenarnya? Gue cinta Rian. Ayah marah, ibu nangis. Aku keluar rumah malam itu, tinggal di kos dekat sekolah lama. Rian bantu aku, kita hadapi bareng. Teman sekolah mulai dukung pelan-pelan, Budi bilang gue terima lo apa adanya. Tapi masyarakat masih bisik-bisik. Akhirnya aku kembali ke SMA Negeri 5, meski dengan tatapan aneh. Rian dan aku jaga jarak di sekolah, tapi setelah pulang kami ketemu di rotop atau taman. Perlahan kami belajar menerima diri. Aku bicara dengan ibu diam-diam, ibu peluk aku, nak, ibu cuma mau lo bahagia. Ayah masih keras, tapi mulai melunak setelah lihat aku lebih rajin salat dan belajar. Saat wisuda, Rian dan aku oto bareng, senyum lebar. Malam perpisahan di rotop sekolah, kami peluk erat saat sunset, angin sepoi, Jakarta di bawah berkilau. Kita berhasil, Jar. Aku tahu perjalanan masih panjang, kuliah, kerja, masyarakat, tapi aku sudah bangun dari mimpi buruk penyangkalan.
Aku tumbuh belajar bahwa cinta sejati butuh keberanian, pengorbanan, dan pengertian. Rian jadi kekuatanku, aku jadi miliknya. Keluarga pelan terima, meski tidak sepenuhnya. Kami rencana kuliah bareng di UI. Teman-teman sekarang dukung, gosip sudah reda. Aku sadar, hidup di Indonesia sebagai laki-laki yang mencintai laki-laki penuh tantangan, tapi bukan akhir dunia. Kami bahagia dalam diam, tapi bahagia sungguhan. Apakah menerima diri sendiri dan mencintai sesama jenis selalu salah di mata keluarga dan masyarakat, meski itu membuat kita bahagia dan tumbuh dewasa? Benar atau salah?